Baik adik-adik, seperti kita ketahui bersama, susu merupakan zat makanan yang komplit karena banyak mengandung nutrisi terutama protein, mineral, dan vitamin. Namun susu juga merupakan bahan makanan yang tidak tahan lama dan mudah rusak karena ada beberapa faktor. Maaf Pak, saya mau tanya yang berkaitan dengan produk hewan. Silakan Budi. Menurut literatur yang pernah saya baca, pada susu sapi segar biasanya terkontaminasi oleh bakteri. Apa betul itu Pak? Betul sekali. Jadi susu yang diproses tidak higienis itu memungkinkan susu bisa terkontaminasi oleh bakteri. Bisa bakteri yang bersifat patogen ataupun bakteri yang bersifat pembusuk. Nah, oleh karena itu susu biasanya kita olah sedemikian rupa sehingga dia bisa lebih tahan lama. Nah, dari antara kalian ini, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan bakteri patogen tersebut dan bakteri apa saja yang bisa membusukkan susu? Untuk bakteri patogen itu ada Escherichia coli, ada Salmonella sp, dan Staphylococcus aureus. Untuk bakteri pembusuk itu ada Micrococcus sp, ada Pseudomonas sp, dan Bacillus sp. Oke, tepat sekali tuh Vegi. Nah, apakah kalian ingin mengetahui bentuk bakterinya seperti apa? Iya Pak. Baik, mari kita praktek pada hari ini, yaitu untuk memelihara biakan bakteri sehingga kalian bisa mengetahui bentuk morfologi dari bakteri tersebut. Iya Pak. Mari kita lakukan. Tujuan video pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memelihara biakan mikroorganisme dalam rangka identifikasi jenis bakteri. Para sobat SMK semuanya, mari kita saksikan video pembelajaran ini. Sebelum melakukan kegiatan memelihara biakan mikroorganisme di laboratorium, terlebih dahulu siapkan alat dan bahan serta APD yang lengkap. Adapun alat yang digunakan antara lain inkubator, lemari es, autoclave, timbangan digital, bunsen, sprayer, beker gelas, cawan petri, gelas ukur, Erlenmeyer, batang pengaduk, jarum ose, tangkai penjepit, tabung reaksi, pipet, bahan yang digunakan adalah media nutrien agar, aluminium foil, spiritus, aquades, alkohol 70%, kapas, dan tisu. APD yang digunakan adalah baju lab, masker, kacamata bening, sarung tangan karet, dan sepatu lab. Langkah kerja yang dilakukan yaitu pertama-tama ambil dan siapkan alat yang sudah disterilisasi. Bersihkan meja kerja dengan cara menyemprotkan alkohol 70%, kemudian lap dengan menggunakan tisu. Berikutnya, semprot tangan menggunakan alkohol 70%.
Siapkan media nutrien agar dan periksa label kadaluarsanya, apakah masih layak untuk digunakan. Kemudian, letakkan alas kertas di atas timbangan digital. Setting timbangan digital ke angka 0. Buka pembungkus pada Erlenmeyer dan gelas ukur yang sudah disteril. Kemudian, ambil media nutrien agar tadi dengan menggunakan batang pengaduk steril, lalu timbang sebanyak 2 gram. Masukkan media nutrien agar yang sudah ditimbang tadi ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, tuangkan sebanyak 100 ml Aquades ke tabung gelas ukur untuk dosis 2 gram media. Lalu campurkan Aquades dengan media nutrien agar yang ada di dalam Erlenmeyer. Siapkan bunsen dan nyalakan. Kemudian panaskan larutan tadi hingga mendidih sambil diaduk secara merata. Setelah mendidih, angkat dan tutup Erlenmeyer dengan menggunakan aluminium foil. Berikutnya, lakukan sterilisasi pada media tadi dengan menggunakan autoclave. Masukkan larutan media ke dalam autoclave. Lakukan sterilisasi dengan suhu 121 derajat Celcius, tekanan 1,2 atm selama 15 menit. Setelah proses sterilisasi selesai, kemudian angkat larutan media agar dari dalam autoclave. Berikutnya, melakukan tindakan aseptis. Semprot meja dengan alkohol 70%, kemudian lap dengan tisu. Berikutnya, nyalakan api bunsen dan semprot tangan menggunakan alkohol 70%. Siapkan cawan Petri dan tabung reaksi yang sudah disteril. Kemudian, tuangkan media agar ke dalam cawan Petri dengan menggunakan pipet sebanyak 15 ml dan ke dalam tabung reaksi sebanyak 20 ml. Tutup menggunakan kapas, kemudian miringkan tabung tersebut. Pastikan kondisi media nutrien agar sudah mengeras dengan sempurna. Bungkus media nutrien agar pada cawan Petri dalam posisi terbalik dengan menggunakan aluminium foil untuk mencegah penguapan air.
Beri label dan tuliskan nama media serta tanggal pembuatan. Lalu masukkan ke dalam lemari es apabila tidak langsung digunakan. Langkah berikutnya adalah membiarkan mikroorganisme ke media nutrien agar dengan metode strik atau gores. Ambil media nutrien agar dari dalam lemari es. Berikutnya lakukan tindakan aseptis. Semprot meja dengan alkohol 70%, kemudian lap dengan tisu. Berikutnya nyalakan api bunsen dan semprot tangan menggunakan alkohol 70%. Buka pembungkus media nutrien agar dan buat garis tanda batas untuk membagi menjadi 3 bagian. Panaskan kawat ose hingga membara dan dinginkan sebentar. Lalu celupkan ke sampel susu. Kemudian goreskan ke permukaan media nutrien agar di cawan Petri. Lakukan juga pembiakan mikroorganisme pada tabung media miring. Beri label dan tuliskan nama sampel serta tanggal pembiakan, baik pada cawan Petri maupun pada tabung media miring. Selanjutnya, masukkan ke dalam inkubator. Dan setting timer selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah 24 jam, keluarkan cawan Petri maupun tabung media miring dari inkubator. Maka akan terlihat pertumbuhan koloni bakteri pada permukaan media nutrien agar. Memelihara biakan mikroorganisme bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap bakteri pada suatu sampel, terutama bentuk dan morfologi bakteri tersebut, sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi sobat SMK semuanya. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. SMK bisa, SMK hebat!